Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, dan juga Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, yaitu melaksanakan kajian tadabbur Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat. Dan semoga kita senantiasa termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang diamanahkan kepada saya, sebelum kita mulai kajian tadabbur Al-Quran, mari kita sama-sama membaca hadis. Ya, sudah dapat semua bukunya? Sudah membaca, kita baca bersama-sama hadis yang ke-1. Hadis yang ke-1. Silakan dibuka. Kalimat yang ringan diucapkan tapi berat di timbangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azimi. Kalimatani, dua kalimat. Kalau satu kalimat kalimatun, tapi kalau kalimatani itu dua kalimat. Khafifatani, khafifatani itu adalah ringan. Jadi menggambarkan apa, mensifati kalimat tadi. Khafifatani, yang ringan. Alal lisani, pada lisan, ya. Jadi ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan. Thaqil itu adalah berat. Ya, jadi tadi khafif ringan, sekarang thaqil berat. Fi itu artinya di. Al-mizani itu artinya timbangan. Mizan itu artinya timbangan. Habibatani ilar rahman. Habibatani ilar rahman artinya adalah dicintai. Ilar rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman itu salah satu Asmaul Husna. Ada sebagaimana yang kita hafal, ya. Ada huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Nah, dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah salah satu nama Allah. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai Ar-Rahman, maksudnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa kalimatnya? Yang mudah diucapkan, berat di timbangan, dan dicintai Allah. Apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Yaitu adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan enggak? Ringan. Nah, kita mudah untuk mengucapkannya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tidak sampai 5 detik
kita sudah bisa mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim daripada 5 detik terbuang sia-sia, mendingan kita gunakan untuk berzikir. Apalagi kalau 1 jam, subhanallah itu pahalanya luar biasa sekali. Jadi keutamaan kita ya dibandingkan umat-umat terdahulu, kita ini mempunyai keutamaan amalan yang sedikit tapi pahalanya besar. Umat Nabi Muhammad SAW ini punya keutamaan melakukan sesuatu yang ringan tapi pahalanya besar. Salah satunya contohnya misalnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Barang siapa yang membaca 1 huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala, dan 1 pahalanya dikalikan dengan 10. Nah, jadi 1 huruf membaca Al-Quran saja kita sudah mendapatkan 10. Misalnya 1 huruf apa misalnya? Shad. Nah, surat Al-Qalam apa? Nun. Nah, surat apa lagi yang 1 huruf? Baru kita membaca 1 huruf, kita sudah dihitung pahala 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama ra'yuka aw fama baluka idza qara'ta aktsar min dzalik. Apa pendapat kalian kalau seseorang membacanya lebih dari itu? Baca Al-Fatihah saja sudah pahalanya sudah berapa itu? Luar biasa. Nah, kadang kita nggak kepikiran ya sampai seperti itu. Jadi kita membaca, ya sudah kita membaca, tapi tanpa kita menyadari ada keutamaan yang besar. Nah, inilah pentingnya untuk, kalau kata ulama itu ihdharul qalbi fil amal, yaitu menghadirkan hati ketika kita beramal itu sangat penting. Jadi betapa banyak orang yang beribadah hanya gerakan saja, sholat, terus baca Quran, terus ngaji, datang majelis ilmu. Nah, padahal harusnya kita ini harus menghadirkan hati. Jadi kita ini, kalau kata para ulama, seseorang akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Jadi niat di dalam hati ini akan diberikan pahala. Bahkan ketika seseorang belum beramal, dia pun sudah akan diberikan pahala oleh Allah. Misalnya seseorang akan berangkat untuk majelis ilmu, tiba-tiba hujan, nah, dia nggak jadi majelis ilmu, dia akan mendapatkan pahalanya. Nah, inilah pentingnya ketika kita melakukan sesuatu dengan hati. Nah, begitu juga ketika kita sholat itu kan pada dasarnya hati kita yang bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma gerakan-gerakan begitu saja. Nah, kalau hanya gerakan-gerakan begitu saja, ya maka sangat rugi sekali kalau kita melakukannya dengan seperti itu. Nah, maka dari itu kita hadirkan dalam setiap amal ibadah, begitu juga zikir. Ya, ketika kita zikir membayangkan betapa besarnya pahala zikir ini, misalnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, sambil menenangkan diri kita, kemudian kita mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu kerasa benar di hati. Apalagi kalau kita sambil mengharapkan pahalanya. Nah, apalagi kalau kita sambil menghitung yang kita baca ini, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Namun kalau kita hanya membacanya saja begitu saja, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, kurang terasa di hati. Maka kita harus, selain kita mengucapkannya dengan lisan, kita juga menghadirkan hati ketika membacanya. Nah, itu saja sedikit hadis yang pertama. Pelajaran dari hadis ini adalah marilah waktu-waktu yang sedikit yang kita miliki, jeda-jeda sedikit yang kita lalui dalam kehidupan ini, marilah kita isi dengan zikir. Misalnya naik lift. Nah, naik lift daripada bengong, berhadapan-hadapan dengan orang bengong, ya mendingan kita zikir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nunggu lampu merah daripada bengong, domblong, mendingan kita berzikir. Ya, dan lain sebagainya. Menunggu iqamat kita juga berzikir. Dan banyak sebetulnya waktu-waktu yang bisa kita gunakan untuk berzikir. Nah, ini adalah pelajaran penting dari hadis pertama ini. Maka sesuatu yang ringan ini tetapi pahalanya besar, maka selalu kita cari.
kita cari dan kita perhatikan. Di antara ciri cerdasnya seorang muslim adalah dia melakukan sesuatu yang ringan tapi pahalanya besar. Ya, cerdas itu. Daripada dia melakukan sesuatu yang banyak yang melelahkan tetapi pahalanya wallahu a'lam bishawab. Nah, di antara yang dapat membesarkan suatu pahala adalah menghadirkan hati dan mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang ulama mengatakan kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyyah wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Betapa banyak amal-amalan yang besar atau ibadah-ibadah yang sangat besar, yang sangat agung itu bisa menjadi remeh dan menjadi sia-sia hanya gara-gara niat. Nah, wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyyah au tu'azzimuhun niyyah. Dan betapa banyak amalan-amalan yang simple tetapi mampu dibesarkan karena niat yang tulus. Ya, maka dari itu penting untuk kita ingatkan selalu niat, jangan sampai kita salah dalam niat, karena salah dalam niat ini akan menjadikan kita lelah saja, lelah ketika beramal, lelah ketika beribadah, lelah ketika melakukan suatu perbuatan-perbuatan baik. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah pelajaran dari hadis yang pertama. Baik, pada kesempatan kali ini kita mulai pelajaran daripada tadabbur Al-Qur'an ini yang di dalam surat Al-Baqarah. Ya, kemarin kita sudah membahas dari ayat 1 sampai 5. Nah, sebenarnya hari Jumat malam Sabtu itu ada kajian tafsir juga. Berarti nanti modelnya kayak ngulang ya. Nah, bagaimana? Apa malam ini kita membahas tadabbur Al-Quran atau membahas yang lain? Nah, oke. Pada kesempatan kali ini, karena nanti kalau ngulang juz yang lain ya. Oh gitu. Oh gitu. Iya, kerasa banget ngulangnya ya. Baiklah. Bismillah. Sekarang kita buka surat. Kita buka surat Al-Baqarah dulu. Kita buka surat Al-Baqarah. Nanti selanjutnya kita akan lakukan murajaah. Ya, murajaah itu dalam artian kita evaluasi, ya, evaluasi. Nah, ya, silakan buka surat Al-Baqarah, kita baca ya. Surat Al-Baqarah dari ayat 6 sampai ayat 10 insyaallah ta'ala. Sudah dibuka semua surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 10. Yang belum membawa Al-Quran boleh dibuka Al-Qurannya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai 10. Ya. Seperti biasa kita baca bersama-sama dulu. Nanti habis itu kita akan menjelaskan sedikit isi kandungan daripada ayat ini. Ya, bismillah ta'ala. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Silakan dibaca artinya, Ustadz Ilham. Ada terjemahannya? Yang punya terjemahan? Ada. Tidak. Ustadz Ilham Tad. Monggo Tad. Ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ya. Ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Jadi kalau ayat yang awal-awal kita membahas surat Al-Baqarah itu kita membahas orang-orang muttaqin. Ada 3 golongan. Yang pertama mukmin atau muttaqin. Yang kedua ada kafir. Yang ketiga ada munafik. Jadi inilah 3 golongan orang yang disebutin Allah. 3 golongan. Nah, golongan yang pertama mukmin atau muttaqin ini sudah Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hudal lil muttaqin. Siapa orang-orang yang muttaqin itu? Orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, yang beriman kepada apa yang Engkau turunkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Begitu juga mereka berzakat atau mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Itulah ciri orang yang mukmin. Nah, sudah selesai kita membahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan membahas golongan yang kedua, yaitu golongan orang-orang kafir. Sekarang kita mau tahu nih, apa sih arti kafir?
Arti kafir. Kafir sebagaimana yang disebutkan di dalam bahasa Arab, yang pertama artinya adalah menutup. Yang pertama artinya adalah menutup. Yang kedua adalah mengingkari. Arti kafir ada dua. Yang pertama menutup. Yang kedua mengingkari. Ya. Menutup dari apa? Nah, kita bisa lihat di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam ayat yang lain ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kemudian di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir, bagaimana ketika mereka didakwahi, apa yang mereka lakukan? Mereka yang pertama menutup mata, yang kedua menutup mulut, dan ketiga mereka menutup telinga. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara tsumma inni da'awtuhum jihara. Surat apa itu ya? Jiharo summa inni da'utuhum. Dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ciri-ciri orang-orang kafir. Ketika mereka didakwahi, apa yang mereka lakukan? Mereka menutup. Nah, ini dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Orang-orang kafir ketika didakwahi, ja'alu asabi'ahum. Asabi itu telunjuk, fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Jadi mereka seperti ini. Ketika didakwahi, apa yang mereka lakukan? Tutup kuping, gak mau dengar, takut terpengaruh. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka tutup kuping. Bukan cuma itu, bukan cuma tutup kuping. Apa di dalam ayat selanjutnya disebutkan? Wastaghshaw thiyabahum, dan ngerukupi wajahnya dengan dengan bajunya. Seperti ini. Seperti itu ya. Saking mereka nggak mau dengar apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Wa asarru wastakbaru istikbaro, dan mereka terus-terusan seperti itu, dan mereka terus melakukan kesombongan. Nah, inilah orang-orang kafir. Yang mereka lakukan adalah menutup. Jadi pas ketika dikatakan kafir itu artinya menutup. Kenapa? Karena mereka menutup diri, menutup telinga, menutup mata, menutup semuanya, mereka tutup supaya nggak mau dapat hidayah. Inilah arti daripada kafir. Ada yang pernah dengar ada orang yang anti dengan kata-kata kafir. Padahal kata-kata kafir ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan juga di dalam surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Jadi kata-kata kafir ini adalah istilah dari Al-Qur'an yang artinya yang pertama adalah menutup, yang kedua mengingkari. Sudah ya, menutup diri, menutup wajah, menutup telinga. Kemudian ini mengingkari apa? Mengingkari kenabian dan mengingkari risalah. Ketika orang-orang kafir, yang mereka ingkari adalah kenabian. Tahu mereka itu kalau nabi itu adalah utusan Allah, tetapi mereka pura-pura pura-pura nggak tahu. Mereka mengingkari. Ya, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu ketika didakwahi, sebetulnya mereka sudah ada di dalam kitab mereka bahwa akan datang seorang nabi di hari kiamat. Jadi di dalam Taurat mereka sudah mendapatkan bahwasanya akan ada nabi yang terakhir yang datang kepada mereka yang namanya Muhammad, namanya Ahmad. Nah, tetapi saking mereka sombongnya,
Jadi ceritanya orang-orang Yahudi itu dahulu mereka menginginkan supaya nabi yang terakhir ini yang datang ini adalah dari golongan orang-orang Yahudi. Jadi kan berapa kurun atau beberapa abad itu ketika Allah mengutus para nabi, Allah mengutus dari golongan para Yahudi, golongan para Bani Israel. Semua banyak sekali Allah utus kepada mereka nabi dan rasul. Bahkan ada yang menyatakan hampir ribuan jumlahnya, saking banyaknya nabi dan rasul yang diutus kepada orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka selalu mendustakan rasul, mendustakan para nabi, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang terakhir itu bukan dari golongan mereka. Nah, disitulah mereka sakit hati. Kenapa bukan dari golongan kami, nabi? Malah dari golongan budak. Nah, ibarat mereka bahasanya budak. Kan ada dua ya. Nabi Ibrahim punya dua anak. Namanya Ismail dan Ishak. Nah, ini Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ini gambarannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua istri. Namanya Saroh dan Hajar. Ini adalah wanita yang merdeka. Ini adalah wanita yang budak. Nah, awalnya istri Nabi Ibrahim hanya Sarah. Namun setelah bertahun-tahun sampai puluhan tahun Nabi Ibrahim belum dikaruniai oleh Allah keturunan, akhirnya Sarah meminta kepada Ibrahim untuk menikah saja dengan Hajar. Jadi tetap sama Sarah tapi Hajar juga dinikahi Nabi Ibrahim. Akhirnya dari Hajar inilah kemudian ada keturunan namanya Ismail. Ini lahir duluan. Nah, ini kisahnya banyak lah. Kemudian dari Siti Sarah namanya Ishak. Nah, dari Ishak inilah kemudian ada keturunan namanya Yakub, Yusuf dan lain sebagainya. Sampai ada nabi yang namanya Yakub. Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Israel ya. Nah, dari keturunan Yakub ini ke bawah terus ini adalah keturunan Bani Israel. Nah, dari sini, sedangkan dari sini ke bawah terus Ismail, nanti ketemu dengan ujung-ujungnya nanti terakhir Nabi Muhammad. Nah, jadi asal-usulnya begitu. Kenapa mereka menyebut Nabi Muhammad adalah bangsa budak? Karena dari seorang wanita yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim memang budak. Nah, tapi alhamdulillah kemudian perbudakan itu sudah dihapus dalam Islam. Nah, jadi barakallahu fiik, jazakumullahu khairan, ahsanallahu ilaikum wa zawajakallahu khairan. Amin. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Bani Israel mereka sakit hati dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu mereka sampai hari kiamat mereka tidak akan mengakui kenabian Nabi Muhammad. Maka dari itu mereka disebut kafir, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Buka azan dulu ya. Apa dalilnya bahwa Yahudi dan Nasrani kafir? Buka surat Al-Bayyinah ayat 5. Ya, azan dulu ya. Sambil dibuka surat Al-Bayyinah ayat 5. Itulah dalilnya yang menyebutkan bahwasanya orang Yahudi, orang ahlul kitab wal musyrikin. Ayat 6, Deng, ayat 6. Nah, nanti kita lanjut lagi habis azan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah
Kita lanjut lagi ya. Ini artinya, arti kafir. Terus kemudian siapa saja orang-orang kafir itu? Orang-orang kafir itu ada dua. Yang pertama kafir asli dan kafir apa? Kalau seperti KW, iya. Palsu boleh, itu boleh KW. Ini beneran ini. Asli itu memang dari awalnya dia memang tidak beriman. Dia aslinya memang bawaannya gitu. Udah dari awal dia nggak percaya dengan Allah, nggak percaya dengan Nabi, nggak percaya. Nah kalau orang kafir KW ini adalah orang-orang yang tadinya Islam, tapi gara-gara dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dari Islam, maka dia, ya mereka adalah orang kafir KW. Murtad, nah ya istilahnya murtad. Apa ini bukan KW ini, murtad. Dari kemarin nyari istilah apa ya? Murtad. Orang yang murtad. Nah ini pembahasan ini berat ya, nggak usah dibahas. Ini berat bener. Sampai debat, sampai bantah-bantahan. Saya nggak mau bahas yang seperti itu. Itu hanya ranahnya para ulama. Nah kita bahas yang penting-penting aja. Nah kemudian kafir asli contohnya ya seperti Yahudi, Nasrani. Ya dari awal mereka memang nggak percaya dengan Rasul, apalagi Majusi. Mereka menyembah api malahan, menyembah api coba. Terus ada juga orang ateis, nggak mau bertuhan. Nah itulah orang-orang kafir asli. Memang dari bawahnya memang kayak gitu, dia nggak percaya dengan Islam. Nah kemudian pelajaran dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir sama saja mereka mau diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Lantas apakah karena orang kafir mereka sama aja mau dikasih peringatan, mau nggak dikasih peringatan berarti nggak usah didakwahi? Bukan. Orang kafir tetap diberikan peringatan, Maksud dari ayat ini adalah menjelaskan betapa kerasnya hati mereka, tetapi tidak menggugurkan kewajiban kita sebagai dai. Jadi sebagai seorang muslim kita tetap harus berdakwah. Dakwah itu nggak susah-susah kok, nggak harus kuliah dulu, nggak harus, cukup ajak aja. Yuk ke masjid yuk masuk Islam yuk. Pernah nggak kita ngajak orang masuk Islam? Subhanallah, berat ya, berat. Saya punya teman orang Kristen, ya itu dia. Gimana ya cara dakwah? Tapi sebetulnya nggak ajak aja. Yang penting kita sudah pernah ngajak para Islam. Nah, tapi kita harus mengukur diri orang yang kita ajak ini. Jangan sampai dia orang yang lebih pintar. Misalnya Rocky Gerung kita ajak masuk Islam, nanti malah diajak debat sama dia, kalah kita kan. Nah, artinya kita ukur juga, ini orang ini ya selevel sama kita. Nah, jadi kita bisa menjelaskan. Tapi kalau seorang filsuf kita ajak masuk Islam, malah mumet. Bukannya diajak Islam, malah diajak berpikir logika, semuanya serba logika. Jadi seorang filsuf itu dia dikasih 5 kata saja saya udah bisa ngomong 1 jam. Dikasih 5 kata saja sudah bisa ngomong kemana-mana, diputer bolak-balik kemana-mana. Makanya kalau lihat Rocky Gerung kalau ngomong itu udah mumet. Nah itu dia, saking pinternya. Nah inilah pelajaran dari ayat ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan peringatan kepada orang-orang kafir, memberikan peringatan dan berdakwah kepada orang-orang kafir dan menjelaskan dengan cara yang terbaik. Ud'uuhum
billati hiya ahsan. Apa ayatnya apa ya? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nah, intinya tetap idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tetap kita harus mengajak kepada mereka. Kita lihat juga mereka bagaimana orangnya. Kemudian setelah itu kita ajak dengan cara yang terbaik. Entah kita ajak jalan-jalan dulu, entah kita ajak ngobrol, kita sahabatan dengan orang-orang seperti itu dengan tujuan kita, ya Allah semoga suatu saat saya bisa mengajaknya. Jangan sahabatan kemudian ikut-ikutan sama mereka. Inilah pelajaran dari ayat ini, bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi, beliau hanya memberi peringatan, mengajak. Beliau tidak memvonis dan tidak memaksa. Kamu harus masuk Islam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din. Tugas seorang nabi dan rasul, begitu juga para dai, hanya mengajak, hanya memberi peringatan, hanya menjelaskan. Selanjutnya, selebihnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak dia memberi hidayah kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Jadi Abu Thalib adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat mencintai Abu Thalib, tapi sayang Abu Thalib adalah orang yang tidak beriman, orang kafir. Nah, Nabi ingin sekali agar Abu Thalib itu masuk ke dalam Islam, tetapi Nabi hanya bisa mengajak dan berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah. Untuk selanjutnya apakah dia mau masuk Islam atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tugasnya hanya mengajak kepada Islam saja. Nah, Allah a'lam bishawab. Itulah pelajaran dari ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Monggo yang mau baca terjemahnya. Tat Ilham baca Tat. Allah telah menguji hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan cocok. Kenapa saya bilang cocok? Al jaza'u min jinsil amal. Sesungguhnya balasan sesuai dengan perbuatan. Kita menghormati orang, orang akan menghormati kita. Kita acuh tak acuh, orang juga acuh tak acuh, dan lain sebagainya. Seseorang menutup diri dari Islam, maka Allah tutup kunci hati mereka. Nah, ini dia yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ketika didakwahi, mereka malah tutup telinga, tutup mata, nggak mau tahu, nggak mau dengar. Ya sudah, Allah sekalian bikin kekunci aja sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa itu? As-Saff ya. Nah, ini tentang bahayanya ketika seseorang berbuat, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Jadi bukannya Allah yang menutup dan tidak memberi hidayah kepada orang kafir, tetapi orang kafir itu sendirilah yang mereka menghalangi diri mereka dengan hidayah. Ini menarik untuk kita bahas. Karena apa? Karena ada orang yang bilang, udahlah, pasti nanti ujung-ujungnya semua atas kehendak Allah. Nah, enak bener nyalahin takdir. Seseorang masuk surga, masuk neraka, itu salah satunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Allah sudah menakdirkan semua manusia masuk ke dalam surga, tetapi manusianya yang memilih jalan ke neraka. Nah, ini bukan wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadzlimun.
Allah sama sekali tidak pernah berbuat zolim kepada siapapun. Bahkan kita kadang kasihan ya sama orang kafir ya. Oh, kok orang kafir nggak dikasih hidayah sama Allah ya? Bukan Allah yang salah, tapi mereka sendiri yang menghalangi diri mereka untuk tidak mau mendapatkan hidayah. Entah karena kepentingan, entah karena masih masih kepengen kekerabatannya terjaga. Alasannya sih seperti itu, demi menjaga kekerabatan saudara, takut nanti saya kalau masuk Islam diusir sama orang tua. Itulah ketakutan yang selalu menghantui mereka. Orang-orang kafir itu mungkin di antara mereka ada yang mau masuk Islam, tapi mereka mikirnya 1000 kali. Karena apa? Setelah masuk Islam nanti saya bakal dikucilkan, saya bakal dikeluarin dari kakak, dikeluarin dari kartu keluarga, dikeluarin dari rumah, bahkan saya akan dibunuh. Nah, dari pelajaran ini kita bersyukur kita sampai saat ini masih diberikan hidayah Islam. Semenjak lahir ya, dari lahir orang tua kita sudah Islam. Mari kita bersyukur. Ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bayangin nggak kalau kita lahir dari orang tua yang kafir? Nah, nauzubillah min dzalik. Ini adalah karunia yang sangat besar. Maka kita bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan selalu mencari hidayah Allah, mengikuti pengajian, menjaga keimanan, menjaga diri, dan selalu melaksanakan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat yang ke-7 Allah menjelaskan, Allah menutup hati mereka dan menutup telinga mereka, hati, telinga, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan yang diperbuat. Ketika mereka menutupi diri dari hidayah, maka Allah akan menutup sekalian hati mereka. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amali, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Nah, itulah pelajaran yang penting dari ayat ini, bahwasanya Allah sama sekali tidak menzalimi hambanya, tetapi mereka sendirilah yang zalim terhadap mereka sendiri. Sudah selesai penjelasan tentang orang-orang kafir. Siapa saja orang kafir itu, apa arti kafir, kemudian siapa saja orang kafir, kemudian mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hati mereka, ya karena mereka sendiri yang menutup untuk tidak mau mendengarkan hidayah. Nah, sudah selesai golongan orang-orang kafir. Sekarang kita membahas tentang orang munafik, tapi cuma sampai ayat 10 aja ya. Nah, ayat 8-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, padahal sama sekali mereka tidak beriman kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan munafik. Ini sudah tinggal golongan ini. Mukmin hanya dijelaskan dalam 5 ayat, kafir hanya dijelaskan dalam, munafik berayat-ayat. Nah, inilah ribetnya menjelaskan tentang orang munafik ini, sampai penjelasannya banyak. Sampai ayat berapa itu ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang munafik ayat 20. Ya, inilah ciri-ciri orang munafik begitu banyak yang harus kita bongkar. Nah, arti munafik. Nah, kita bahas arti munafik dulu. Munafik artinya adalah menutup dan membuka, menutup dan menyembunyikan dan menampakkan. Apa yang disembunyikan, apa yang ditampakkan.
Artinya dua. Yang pertama menampakkan Islam dan menyembunyikan kafir. Kekafiran. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi mereka casingnya Islam tetapi sebenarnya kafir. Ada zaman sekarang ada orang munafik tapi kita tidak tahu. Semoga di masjid ini tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai ada orang-orang munafik yang kafir dan aslinya kafir. Jadi aslinya memang kafir tapi dia nyamar menyelundup ke barisan kaum muslimin. Nah, kenapa di masjid ini nggak ada? Karena insya Allah nggak ada yang menggembosi. Nah, ciri-ciri orang munafik adalah menggembosi, terus menyebarkan berita bohong, terus kemudian memfitnah. Nah, kalau di masjid ini nggak ada, insya Allah nggak ada orang munafik. Jadi munafik itu adalah menutupi atau menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Kemudian jenis-jenis munafik? Jenisnya yang pertama seperti tadi itu. Memang asli munafik, asli kafir dia. Asli kafir. Iya, tulen. Nah, bahasanya enaknya tulen. Kemudian yang kedua dia KW lagi. Ini beneran nih KW, nggak ada istilah lain. Nah, kenapa? Karena ini keyakinan dan ini perbuatan. Kalau yang munafik asli, mereka asli kafir, keyakinannya memang dia tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau yang KW, dia aslinya muslim, tetapi dia perbuatannya munafik. Nah, kita akan bahas nih. Yang disebut asli kafir yang disebut di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah padahal mereka tidak beriman. Nah, memang aslinya kafir. Jadi mereka berkata, saya beriman, bergabung bersama orang-orang mukmin, bergabung bersama pengajian-pengajian. Tapi mereka mengatakan saya beriman padahal aslinya tidak beriman. Nah, itu yang kafir yang munafik asli. Kemudian ada munafik yang dia KW itu seperti sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada orang muslim tapi kelakuan atau perbuatannya menyerupai dengan orang munafik asli. Ya, orang-orang munafik asli itu kan memang dari keyakinannya dia adalah bukan Islam. Aslinya memang kafir. Nah, bisa diketahui dengan tanda-tandanya. Biasanya orang-orang munafik asli, mereka tuh suka menyebarkan berita bohong, kemudian suka memfitnah. Nah, sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, idza hadatsa kadzaba. Orang munafik kalau berbicara selalu berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji selalu mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanat dia bakal menyia-nyiakannya, dia bakal mengkhianatinya. Khana. Inilah yang disebut dengan munafik asli. Tetapi ada orang muslim yang perbuatannya itu kayak munafik beneran. Tapi aslinya dia memang muslim. Nah, ini jadi ada nifaq aqdi, ada nifaq amali. Nah, sampai di sini paham ya maksudnya? Nah, maksudnya adalah ada orang yang ketika bicaranya misalnya bohong, ya.
Semakin banyak dia berbohong, maka semakin mendekati kemunafikan. Semakin dia sedikit berbohong, maka semakin sedikit juga kemunafikannya. Nah, inilah yang disebut dengan munafik. Artinya sudah, kemudian jenis-jenisnya sudah. Nah, ciri-cirinya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, apabila dia berkata dia berbohong, apabila dia berjanji dia mengingkarinya, dan apabila dia diberikan amanat dia akan mengkhianatinya. Allah berfirman di dalam ayat yang ke-9, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal yang mereka tipu adalah mereka sendiri. Jadi niat mereka adalah membohongi Allah dan membohongi orang-orang mukmin. Ada nggak yang bisa membohongi Allah? Tidak bisa, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Bahkan sebelum manusia itu berbuat, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang akan diperbuat oleh manusia. Nah, kita misalnya habis ini kita mau main, jalan-jalan, itu Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang tersembunyi di hati kita. Semua keinginan yang diinginkan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Begitu juga ketika orang munafik, mereka kan menyembunyikan kekafiran. Tetapi siapa sih? Siapa yang tidak diketahui oleh? Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kekufuran yang mereka sembunyikan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan Allah akan membongkarnya pada suatu saat. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un. Jadi yang mereka bohongi ada dua. Mereka ingin membohongi Allah dan membohongi orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan sebetulnya orang-orang munafik itulah yang sebenarnya sedang membohongi diri mereka sendiri. Gimana pembahasannya? Ini dalam sekali ya. Saya sampai tidak bisa menjelaskannya. Pernah saya pernah membaca, tapi pembahasannya itu dalam sekali. Sekarang belum bisa menjelaskan. Artinya mereka punya kepentingan gitu loh. Mereka punya kepentingan, dengan saya menipu Allah, saya akan selamat. Dengan saya menipu orang-orang mukmin, saya akan beruntung, saya akan mendapatkan suatu kepentingan. Tetapi pada dasarnya mereka sedang menggali neraka mereka sendiri. Karena disebutkan di dalam hadis bahwasanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik tempatnya adalah di keraknya neraka. Nauzubillah min dzalik. Kalau orang-orang kafir itu tempatnya di neraka, sudah di neraka, masuk ke dalam api neraka. Tapi kalau orang munafik nggak tanggung-tanggung, keraknya neraka. Jadi kalau misalnya ada tumpukan kayu ya, kayu bakar, terus kemudian kayunya orang-orang munafik, orang-orang kafir dijebloskan ke api, ke kayu-kayu itu, ke tumpukan kayu. Tapi kalau orang munafik nggak tanggung-tanggung, di bawahnya yang sudah panas sekalian, itulah tempat orang-orang munafik. Jadi bukan cuma neraka, bukan cuma apinya doang, tapi keraknya itu lebih panas lagi. Nauzubillah min dzalik. Mereka menganggap bahwasanya dengan menipu orang-orang beriman ini kita akan selamat, kita akan mendapatkan jabatan. Orang-orang munafik kan seperti itu. Masuk ke dalam tubuh kaum muslimin dengan satu harapan mereka bisa mencerai-beraikan kaum muslimin, kemudian mereka dapat jabatan yang menjanjikan, mereka menginginkan kepentingan dengan orang-orang kafir. Tetapi sebetulnya bukan kepentinganlah yang mereka sedang
buat, yang mereka sedang bangun, tetapi mereka sedang menggali neraka mereka sendiri-sendiri. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan seperti itu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka membohongi kecuali diri mereka sendiri. Mereka ingin nah ini juga termasuk balasan kepada orang-orang yang ingin membohongi Allah dan membohongi orang-orang beriman. Nah, balasannya apa? Mereka dibohongi dengan mereka sendiri. Jadi mereka berbohong, maka mereka akan mendapatkan kebohongan dari mereka sendiri. Gimana caranya? Orang-orang munafik membohongi orang-orang mukmin, menampilkan keislaman, kemudian padahal aslinya mereka kafir. Mereka seakan-akan sedang membohongi orang-orang mukmin, padahal nah inilah balasannya. Tidaklah mereka membohongi kecuali diri mereka sendiri. Nah, jadi pada hakikatnya mereka sedang membohongi diri mereka sendiri. Seakan-akan mereka akan mendapatkan kebaikan, mereka akan mendapatkan kepentingan, tetapi pada dasarnya mereka sedang menyengsarakan mereka sendiri. Langsung ke ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Pada hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambah penyakit di dalam hati mereka itu. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih atas apa yang selama ini mereka dustakan. Bima kanu yakdzibun, karena penyebab mereka selalu berdusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah membongkar bahwa di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, ada penyakit, bukannya Allah sembuhkan, tetapi justru Allah tambahkan penyakit. Nah, ini termasuk mereka tidak merasa bahwa mereka punya penyakit. Nah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka kan ingin menipu orang-orang yang beriman kan. Mereka menganggapnya mereka tidak punya penyakit. Dan ternyata mereka malah menipu diri mereka sendiri, karena mereka di dalam hatinya ada penyakit, maka kemudian Allah tambah di dalam diri mereka itu, di dalam hati mereka itu penyakit. Jadi inilah seakan-akan mereka itu mendapatkan suatu kebaikan, mendapatkan kepentingan, namun pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala selalu, nah inilah yang disebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istidraj. Istidraj itu adalah manakala seseorang melakukan suatu hal-hal yang dilarang oleh Allah, kafir kepada Allah, namun dia selalu diberikan kelancaran dalam kehidupannya. Inilah yang disebut dengan istidraj. Jadi dia disayang terus, bukan disayang ya, diberi terus oleh Allah, sebagaimana kita pelajari ya. Dia dikasih terus oleh Allah, dikasih, diberikan kelancaran semuanya, disukseskan semuanya. Namun Allah Subhanahu wa taala di balik kesuksesan yang instan itu, Allah menyediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi semakin mereka mendapatkan kebaikan, semakin mereka dilancarkan semua urusannya, mereka semakin jauh dari Allah dan mereka semakin tidak beriman kepada Allah. Jadi kadang lancarnya urusan kita belum tentu itu adalah nikmat. Jangan sampai kita selalu diberikan kelancaran oleh Allah, kita bermuhasabah, selalu kelancaran kita ini, padahal kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan-jangan itu adalah istidraj. Jangan sampai kita mendapatkan kebaikan-kebaikan
atas dasar kita jauh dari Allah. Kita melanggar aturan Allah, kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, namun semuanya berjalan lancar. Jangan merasa senang. Nah, karena itu adalah diulur-ulur, nanti pada saatnya langsung Allah jatuhkan ke, seakan-akan diberikan sedikit demi sedikit dinaikkan, terus naik, nggak pernah jatuh. Sekalinya jatuh, langsung benar-benar menyakitkan. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka diistidrajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik kita selalu jatuh, diberikan peringatan oleh Allah, jatuh lagi, kemudian bangun lagi, jatuh lagi, daripada kita terus naik terus tapi jatuhnya udah di atas, jatuhnya lebih sakit daripada kita di bawah. Kita di bawah jatuh itu nggak sakit ya, ibaratnya jatuh dari tempat tidur, cuma dari tempat tidur mah nggak sakit. Yang lebih sakit itu kalau jatuh dari menara, nah itu jauh lebih sakit. Nah, itulah gambaran orang-orang yang selalu ditinggikan, selalu diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala, namun mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari hal seperti itu, kita dijauhkan dari segala macam kemunafikan, kita dijauhkan dari kesesatan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Jadi kita jangan merasa wah kita sudah Islam, kita sudah beriman. Tunggu dulu. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, karena setelah hidayah itu ada kemungkinan kita disesatkan. Jangan sampai kita karena ada orang seperti itu. Dia guru ngaji lebih daripada 50 tahun. Ibaratnya kan nggak mungkin lah dia bakal melenceng di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya ternyata dia malah murtad. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus meminta selalu hidayah kepada Allah, karena ada orang-orang yang seakan-akan kita menganggap ini orang nggak bakal. Tetapi itulah yang terjadi. Kalau bahasa kasarnya, itulah kerasnya hidup. Orang-orang yang tadinya istiqomah, benar-benar berjuang di jalan Allah, pada akhirnya dia berbelok. Entah karena apa, wallahu a'lam. Di akhir hayatnya dia berbelok, bahkan ikut memerangi kaum muslimin. Ada orang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, apalagi kita yang masih baru-baru ini, ya kemungkinan besar kita masih dalam afa aminu makrallah. Jangan sampai kita merasa aman dari makar Allah. Kita harus selalu bermohon kepada Allah, kita harus selalu beristighfar kepada Allah agar Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Jangan pernah kita merasa aman, oh kita sudah Islam, kita sudah berjuang, kita sudah ini. Nah, karena pada akhirnya nanti semua akan bisa jadi berubah, dan kita tidak menginginkan seperti itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijauhkan dari segala macam kesesatan, dari segala macam kemunafikan, dari segala macam penyakit hati yang dapat membelokkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita sampaikan. Pastinya dalam penyampaian ini banyak sekali kekurangan. Nah, mungkin ada di antara teman-teman sekalian yang ingin mengklarifikasi bahwa yang saya sampaikan itu tidaklah benar. Silakan kita berikan waktu 5 menit sebelum jam 8. Ada yang mau bertanya? Terkait dengan ayat 9 tadi. Apakah ada contoh dari sejarah Islam bahwasanya orang-orang munafik itu yang berusaha menyamar di mana kaum ini itu ternyata mengikuti mereka sendiri? Itu apakah ada contoh dari dalam sejarah oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay? Iya, itu pasti ya tokoh utama
dalam di zaman Rasul, ya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ceritanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini selalu dibangga-banggakan oleh penduduk Yathrib. Yathrib itu nama lain dari Madinah sebelum diubah oleh Rasulullah SAW. Sangat dielulukan, akan menjadi pemimpin, akan mendapatkan pengaruh yang besar. Namun setelah kehadiran Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, semua berbelok kepada Rasul, semua pandangan, semua wajah mereka tertuju kepada Rasul. Mereka mendengarkan. Jadi ada orang yang memalingkan pengaruh di tempat itu. Harusnya Abdullah bin Ubay bin Salul inilah pemuka yang akan diangkat menjadi pemimpin di kota Yathrib ini. Tapi kemudian ketika datang Rasulullah SAW, semua orang, baik itu yang orang-orang Yahudi, yang banyak juga orang-orang Yahudi yang kemudian masuk Islam, baik itu orang-orang Ansor dari golongan Aus dan Khadraj, mereka semua masuk ke dalam Islam. Dan kemudian si Abdullah bin Ubay bin Salul ini tiba-tiba tidak mempunyai tidak punya harga diri lagi. Semua orang tertuju kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dari situlah kemudian dia punya dendam pribadi. Awas kamu ya Muhammad ya, gara-gara kamu datang semua orang jadi berbalik arah ke kamu. Akhirnya yang dilakukan adalah ketika orang-orang pada beriman, dia termasuk orang-orang yang tidak beriman, dan bahkan dia menyembunyikan identitas. Jadi dia punya dendam pribadi. Bagaimana caranya dendamku ini bisa aku luapkan? Karena kalau berlawanan langsung bakal ketahuan dengan orang-orang pendukung Rasul banyak, Aus, Khadraj, kemudian orang-orang Bani yang lainnya di Madinah itu banyak yang akan melindungi Rasul. Kalau dia terang-terangan memusuhi Rasul, pasti bakal ketahuan. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Dia menyamar, saya telah masuk Islam. Jadi inilah ayat ini menjelaskan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya telah masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuklah dia ke dalam Islam. Masuklah dia ke dalam Islam. Bukan masuk ya, dia pura-pura dia masuk ke dalam Islam. Kemudian setiap ada isu yang menjatuhkan Rasulullah SAW, dia orang yang paling depan menyebarkannya. Pernah pada suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, biasanya kan Nabi SAW kalau mau melakukan perjalanan jauh, Nabi mengajak salah satu istrinya. Misalnya mau perjalanan ke Tabuk, ayo siapa istriku yang akan ikut, diundi. Dari 9 istri itu diundi siapa namanya yang keluar. Nah kebetulan yang keluar adalah Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah ikutlah oleh Nabi SAW. Di sepulangnya dari perjalanan dari Tabuk atau dari mana itu ya, kemudian rombongan istirahat di salah satu sumur di padang pasir. Istirahat di sumur, kemudian istirahat, ada yang buang air kecil, ada yang rebahan dan sebagainya. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau pergi ke tempat yang jauh ingin buang hajat. Pergilah Siti Aisyah. Setelah buang hajat, kemudian beliau langsung menuju ke rombongan. Nah, tiba-tiba kalungnya jatuh atau gelangnya jatuh. Kemudian dia kembali lagi, akhirnya nggak jadi ke rombongan. Akhirnya dia balik lagi ke tempat buang hajat tadi itu. Kemudian setelah ketemu, baliklah Siti Aisyah. Nah, ditemui rombongan sudah berangkat. Kenapa orang-orang tidak merasa bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha sudah naik atau belum? Karena Siti Aisyah pada saat itu masih ringan, ya masih belum berisi. Maka orang tidak tahu apakah di dalam itu sudah ada Siti Aisyah. Kan pakai alat itu sih. Jadi di unta itu ada sekedup gitu loh, kotak.
Nah, jadi Siti Aisyah duduk di sekedup itu. Nah, diturunin para sahabat ketika turun, dan ketika naik dinaikin lagi. Nah, pas sudah dinaikin, nggak tahu di dalam tuh udah ada Siti Aisyah apa belum. Nah, tiba-tiba ketinggalan lah. Akhirnya Siti Aisyah tinggallah di tempat itu sendirian sambil tertidur. Tiba-tiba datang seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sofwan. Sofwan ini kemudian dia bertugas untuk menyapu rombongan, takutnya ada yang ketinggalan, ada yang jatuh atau apa. Nah, kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata ada istri Rasul di sini. Kemudian yang dilakukan oleh Sofwan mengucapkan innalillahi seperti itu, akhirnya Siti Aisyah terbangun. Kemudian Siti Aisyah tanpa berkata sedikit pun dengan Sofwan, akhirnya kudanya Sofwan ini langsung didudukkan, maksudnya langsung biar bisa dinaikin oleh Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah naik ke kudanya Sofwan ini. Sesampainya di Madinah, padahal di tengah perjalanan itu sama sekali tidak ada obrolan antara Siti Aisyah dengan Sofwan. Sampainya di Madinah langsung geger. Oh, ternyata Siti Aisyah berbuat tidak senonoh, berbuat serong. Ternyata Siti Aisyah kayak gini dengan si Sofwan, langsung viral. Yang paling pertama untuk menyebarkan berita ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Oh, dia paling senang benar kalau ada berita-berita ngeri-ngeri sedap seperti itu, dia paling depan untuk menyebarkannya. Dan ini adalah ciri orang munafik, ketika ada berita yang tidak benar tidak tabayin. Jadi sebaiknya kita tabayin terlebih dahulu. Nah, yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dia selalu menyerang Rasul, dan dia berpura-pura masuk ke dalam Islam, pura-pura jadi orang baik, pakai gamis, kemudian pakai peci, berjenggot, pokoknya tampilan orang-orang muslim lah. Nah, semua orang tahunya dia orang Islam, tapi pada kenyataannya dia paling memusuhi Nabi. Sampai Nabi itu, ya Allah, ada sahabat Nabi, ada seorang sahabat Nabi yang berkata, ya Rasul, kenapa sih Abdullah ini tidak engkau perangi saja langsung? Tidak bisa, karena orang-orang mengenalnya si Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang baik. Maka kalau saya menyerang si Abdullah bin Ubay bin Salul, nanti orang-orang langsung menyerang bahwa oh, ternyata Muhammad memerangi temannya sendiri. Itu perjalanan terberat Rasulullah SAW dalam hidupnya adalah urusan dengan orang-orang munafik. Urusan dengan orang-orang munafik ini paling berat. Nah, pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir hayatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia meninggal dalam keadaan munafik itu. Meninggal dalam keadaan kafir. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum kafirun. Sesungguhnya mereka mati dalam keadaan seperti itu dan mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Janganlah kamu salati mereka, dan janganlah engkau wahai Muhammad, janganlah engkau salati mereka, dan jangan mendoakan mereka. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Kalau engkau memintakan ampun sebanyak 70 kali sekalipun, engkau tidak fala yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang munafik itu. Nah, inilah, jadi memang orang munafik ini di dunianya memang dia selamat, nggak terbongkar gitu loh. Nah, padahal Nabi sebetulnya Nabi tahu dapat wahyu dari Allah bahwa orang ini munafik, tetapi Nabi tidak berani untuk menghukumnya, tidak berani untuk orang itu langsung. Takut orang-orang akan menjauhi Rasulullah SAW gara-gara ada isu bahwa Nabi memerangi temannya sendiri. Nah, inilah perseteruan yang paling berat dalam hidup Rasul, berurusan dengan orang-orang. Nah, maka ketika mereka merasa nyaman dari azab Allah, nyaman aman, tidak pernah terbongkar, ya sudah, akhir hayatnya lah mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan. Allah berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum. Semua orang ketika meninggal dunia disolatin oleh Rasul.
kecuali orang ini. Kenapa ya Rasul? Kenapa tidak disolatkan? Karena yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka telah kafir setelah beriman. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin orang-orang munafik itu selamat dalam hidupnya, tetapi mereka tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan dan semoga kita dijauhkan dari segala macam keburukan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.